Presiden Prabowo Subianto tiba di Istana Basman di Ibu Kota Aman, Rabu 25 Februari waktu Yordania. Prosesi penyambutan diwarnai pengumandangan lagu kebangsaan kedua negara serta inspeksi pasukan. Kedatangan kepala negara disambut langsung oleh Raja Abdullah II bin Al-Husain dalam upacara resmi kenegaraan. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo melaksanakan pertemuan empat mata secara tertutup dengan Raja Abdullah II sebagai agenda awal lawatan. Pertemuan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral antar pemerintah Indonesia dan pemerintah kerajaan Yordania untuk memperkuat kerjasama strategis. Usai agenda kenegaraan di Aman, Presiden dijadwalkan bertolak ke Uni Emirat Arab untuk melanjutkan rangkaian lawatan luar negerinya. Pasca sidang kode etik, Polda Maluku melimpahkan berkas perkara mantan anggota Brimob Masyas Siahaya yang melakukan penganiayaan terhadap pelajar hingga meninggal dunia kepada Kejaksaan Negeri Tual. Kabid Humas Polda Maluku Rositah Umasugi mengatakan, berkas perkara Masyas telah selesai dan diserahkan tahap 1 kepada pihak Kejaksaan Negeri Tual, tertanggal 24 Februari 2026. Rositah menjelaskan, dalam perkara tersebut Masyas dijerat dengan pasal 76 huruf C Junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang perlindungan anak. Dengan pasal tersebut, Masyas Siahaya pun diancam hukuman 15 tahun penjara. Kegiatan penyerahan berkas perkara ini adalah merupakan wujud komitmen dari Bapak Kapolda Maluku yang telah disampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa beliau akan memfokuskan dalam penuntasan kasus terkait dengan Bribda MS tersebut. Dan kami dari kepolisian menghimbau kepada masyarakat untuk bisa menahan diri dan tetap mempercayakan proses penanganan hukum yang dilakukan terhadap Bribda MS ini dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Sebelumnya, Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pun telah menjatuhkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat kepada Bribda Masyas Siahaya. Pemberhentian dilakukan karena Masyas Siahaya dinilai terbukti melanggar ketentuan etik kepolisian. Direktur Utama Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan LPDP Sudarto akhirnya merespon kisruh pernyataan yang dibuat salah seorang penerima beasiswa LPDP berinisial DS di media sosial. Saat mengisi media briefing di Direktoral Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Jakarta, Sudarto menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sudarto mengaku beasiswa LPDP terbentuk karena adanya kepercayaan dari masyarakat. Sehingga ia dengan tegas meminta kepada seluruh penerima beasiswa agar menjaga etika, moral, dan nilai-nilai bangsa ketika berpendapat di ruang publik. Bahwa sekali lagi, Anda semuanya bisa berpendidikan tinggi, S2, S3, postdoc, ataupun fellowship ya, ataupun kegiatan lainnya yang disupport LPDP itu dari uang rakyat. Tadi Pak Dedi mengingatkan saya ada jargon sekarang LPDP ya, saya mengingatkan teman-teman, lu pakai duit pajak, ingat itu ya, lu pakai duit pajak. Sudarto mengatakan kasus DS tersebut menjadi pengingat bagi LPDP dan seluruh penerima beasiswa maupun yang masih menjadi calon penerima beasiswa agar dapat memperbaiki diri. Sudarto pun meminta penerima beasiswa untuk membawa dana abadi pendidikan untuk memajukan Indonesia.